Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Leluhur kita tuh punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Memahami tentang energi. Jadi Tuhan itu dipersonifikasi sebagai energi. Esensi dari Tuhan itu energi yang kekal. Berawal, tidak berakhir, tapi bisa bertransmutasi membentuk apapun saja. Maka orang Jawa tidak mengajarkan konsep kesadaran atau berpikir, yang diajarkan adalah konsep energi. Lalu energi ini dikodifikasi menjadi aksara. Dikodifikasi menjadi aksara. Aksara paling kuno adalah nunggal aksara, itu Om. Akhirnya ketika sudah kena pengaruh dari India jadi Aum, atau bunyi dari Made Gaya, Ibu Gaya, Ibu Bumi. Nah di era Jawa Baru menjadi Hum. Nah yang sebenarnya itu adalah Om. Nah kita ini sudah tidak menggunakan aksara, kita dinamakan Jawa Kawi. Jawa Kawi itu ada 41 aksara. Itu hurufnya vokal. Ada vokalnya. Nah sekarang yang kita pakai Honocoropo itu hurufnya konsonan. Maka ditulis Hung. Maka kalau di prasasti ada tulisan antara Ong dan Hung, antara Aryo Penangsang apa Haryo Penangsang sih bener. Karek nulisnya nganggo ndi? Prasastinya itu bener semua. Karena kalau Jawa Baru, ini kan nyeyel ini, yang Honocoropo Dotosowolo itu bikinan, itu diringkes. 18 di Bali, yang 20 di Jawa itu dibikin oleh Sultan Hanyokrokusumo. Akhirnya lahir Jawa Inggil. Dan mohon maaf sekali, Jawa Inggil, Basa Kromo Inggil, Romanes itu adalah bahasa feudalisme zaman dulu. Karena yang bahasa Jawa itu tidak ada sebenarnya kasta, itu tidak ada ngoko, kalau tidak itu feudalisme. Hierarki tingkatan. Nah kita kembali ke yang kuno, ada 41 aksara. Dan ras kita sebagai orang Jawa itu adalah Austronesia. Manusia Austronesia yang paling besar populasinya di sepertiga bumi ini, yang memiliki rumpun bahasa paling luas. Secara penelitian ya, riset kita ini sudah Nusantara itu sudah kehilangan 3.000 bahasa lokal. 3.000 Pak, secara linguistik banyak sudah. Nah seharusnya diri kita sendiri yang nggak mengembangkan aksara, hanya cara saja tidak mudeng, apalagi Jawa Kawi. Nah di dalam prasasti, di dalam rontal, kakawin Sota Soma, kakawin Negara Kertagama, itu kitab asli Nusantara. Bacanya saja, membacanya pakai namanya Astadik Malaka. Itu digeser, maknanya ganti, geser gini maknanya dinamakan Pradaksina. Dicontoh sekarang tawaf. Memutar. Karena orang Jawa mempercayai hukum namanya cakra manggilingan dan samsara. Di setiap siklus perputaran, jika berputarnya searah jarum jam itu disebut Pradaksina, berlawanan jarum jam disebut Prasanawa. Jadi dalam ajaran Jawa kuno, saya menduga sebelum adanya Austronesia kita sudah punya ras sendiri yang versi Jawa kuno. Sangiran dan Wajakensis. Wajakensis itu di Tulungagung, Kediri. Ada suku Wajak yang fosilnya ditemukan sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah itu kira-kira Mbah Dewi itu. Kalau di Sangiran itu 20.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Nah saya akhirnya memahami bahwa ternyata mbah kita itu kemampuannya adalah memasak ajaran, akulturasi dan sinkretisme, dimulai dari Hindu dan Buddha. Hindu kita punya Hindu sendiri namanya Kasiwan, Buddha kita punya Buddha sendiri namanya Kasogatan. Itu Buddha kita, bukan yang gundul. Kalau gundul itu Theravada ya. Itu pengaruh dari daratan India, Cina, dibawa ke sini, itu yang gundul itu yang kayak di Tibet. Kalau Budi kita yang gelungan atas itu namanya Kasogatan. Ibu kita Tribhuwana Tunggadewi dan Gayatri Raja Pakmi, putrinya si Raden Wijaya, itu pengarut Kasogatan. Sementara Raden Wijaya sendiri pengarut Kasiwan. Nah sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika sudah terjadi di era-era itu. Nah ini tiga prinsip ajaran Nusantara yang tidak bisa dilanggar sebagaimana sistem keharmonisan energi itu ada 3. 1, toleransi. 2, gotong royong. 3, kerukunan. 3 prinsip tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, energi akan rusak.
Maka selalu mengarahkan ketiga prinsip: toleransi, gotong royong, kerukunan. Toleransi hakikat memaknai bahwa setiap perbedaan adalah satu tubuh. Sebagaimana jagat alit, kita punya hidung, punya mata, punya telinga, tapi dalam satu tubuh walaupun berbeda-beda. Maka ada manusia yang berkuasa menjadi hidung, mata, bibir, tangan, kaki, tapi dalam satu tubuh. Maka jangan pernah memusuhi perbedaan atau menjadikan masalah perbedaan, tapi bagaimana kita bisa bersinergi, dinamakan sistem gotong royong. Karena di dalam jagat raya ini dimulai dari tubuh kita adalah sistem gotong royong yang bereksistensi. Sel, atom, darah, sumsum, balung. Kalau tidak ada itu, kehilangan satu saja sakit Anda. Satu saja memberontak sakit. Sebagaimana kehidupan. Baru yang disebut kerukunan, itu memayu-hayuning bawon atau harmonisasi. Nah, tiga prinsip itu ada prinsip energi yang sudah dikodifikasi menjadi laku kesadaran. Karena leluhur tidak mengerti tentang kesadaran awal mula. Maka rumusnya orang Jawa, ketika mau membentuk kesadaran dharma budi pekerti, benahi energi. Makanya laku yang diutamakan, bukan ilmu. Kalau kundalini naik, orang itu akan memiliki hati jernih, pikiran jernih. Dalam kondisi prima, orang tidak mungkin berbuat jahat karena dia sudah merayakan kebahagiaannya sendiri. Tapi dalam kondisi defisit energi, dia akan bertindak brutal karena pikiran ngaco dan ruwet. Pasti terjadi tindak disharmonis. Tindak disharmonis ini yang kita frame menjadi tindakan kejahatan. Akhirnya lahir ilusi baik dan buruk. Saat Anda merasa diri Anda baik, pasti ada atensi Anda untuk membunuh yang buruk dan jahat. Sudah berapa lama jagat raya ini diisi oleh orang-orang yang mau menghancurkan satu sisi? Pasti malapetaka tidak habis, goro-goro tadi nggak ada habisnya. Nah, maka dimulai dari diri kita, karena ini adalah simpul energi. Leluhur memahami bahwa kita ini adalah pewaris dari sang programmer agung yang membuat jejaring namanya Awataka Sutra Indra. Kita terhubung lintas energi. Yang bisa datang ke sini itu karena ada Awataka Sutra Indra, frekuensi. Itu lahir dari bahasa Sanskrit namanya Awataka Sutra Indra, dijawakan Awataka Sutra Indra, jejaring simpul energi Dewa Indra. Nah, Indra itu dipahami oleh orang Jawa Baru sebagai Indra Loko. Itu cakra anahata, hati. Guru Loka itu otak atau akal. Jana Loka itu perut yang melebur. Maka disebut bejana, wadah untuk menghancurkan. Nah, itu sudah ada dikembangkan di era Jawa kuno, disaripatikan di era Jawa Baru. Nah, lalu di mana sih Kundalini? Lah, Kundalini itu bahasa mana? Kundalini itu bahasa Hindu. Hindu itu Sanskrit, bahasa di India. Nah, kita akhirnya karena leluhur itu kemampuannya bisa memasak dan bisa akulturasi, ya harus ada reward dari hasil memasak. Kita harus memiliki ciri khas sendiri. Menamai Kundalini menjadi Tirta Kamandalu. Itu Jawanya. Bisa disebut Tirta Sanjiwani. Kamandalu. Ini catat ya. Tirta. Nah, leluhur Jawa itu cara menginisiasi energi untuk diwujudkan menjadi ajaran budi pakerti itu melalui 4 fase. Satu, sastra, ya, sastra, menulis sastra. Kedua, tutur tinular, tutur, dituturkan. Ketiga, namanya mataruka, mentantu, menulis dengan energi di dalam pohon, gunung, tanah, darah anak cucu, bahkan dalam tradisi tantra atau segama. Itu bisa menulis ajaran dengan lintas energi. Jadi misalkan jenengan itu pernah diwaris sama leluhur itu, ketika dipilih harinya apa, lahirnya apa, itu kan nun sewu pada saat jima atau berhubungan intim itu sudah menghitung hari untuk menulis aksara. Siapa yang mau disimbolkan, dikodifikasi di dalam si jabang bayi itu tadi, di dalam komo putih, komo petak, dan komo abang, darah dan mani. Yang keempat, berada di dalam tataran jumeneng. Jumeneng itu cuma terhubung dengan dirinya sendiri, maka segala pesan itu bisa tersampaikan kepada apapun saja. Maka sistem on off. Kalau kita sudah suwung, sesuatu yang ada di area kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Maka ketika kita suwung, kita bisa menjadi pentransfer file.
Nek jenengan nuturi gak mempan, dinengke celuk jabang bayi ke tuturi saka dodoan. Energi akan bekerja. Akhirnya suwe-suwe lileh. Suwe-suwe dia itu memiliki kesadaran yes. Karena dituturi, diwehi buku, dia gak mudeng-mudeng. Ya wis lah, dimujarobati, disemedikan, dijak ngomong jiwanya, dikirimi energi bahasa batin. Akhirnya tumbuh atau dimuhasabah, dikirim energi cinta itu nanti tumbuh sendiri. Nah ini akhirnya mengalami akulturasi lagi setelah diaksarakan menjadi dimitologikan, mengkodifikasi energi dengan cipta, mempersonifikasi disebut 3 cipta mitologi. Energi yang mewakili energi welas asih, energi ilahiyah disebut para hyangan atau sang hyang. Itu makhluk dewata yang menghuni alam indraloka tadi atau alam nirvana tadi. Yang berada di alam dinamika, dinamis, energi yang bersifat dinamis, bergetar, yang bersifat sebagai pendorong atau gairah hidup atau gairah, itu disebut danyang, penunggu suatu tempat. Kalau yang mengganggu, energi yang paling jelek kan gitu konotasinya gitu ya, yang paling merusak, paling berjalan di bawah disebut mamedi atau demit. Ketiga mitologi ini sangat khas di leluhur Nusantara. Sang Hyang, Para hyangan, sang hyang, dedanyang atau dahyang, yang terakhir mamedi, demit. Ini sebenarnya mensimbolkan 3 manifestasi energi. Karena kemampuan leluhur kita itu nek zaman dulu tidak efisien disampaikan dengan sastra dan aksara, jadikan sosok saja. Karena manusia itu memiliki kecenderungan bersandar. Alif itu harus bersandar menjadi bak. Kalau kan gitu. Harus bersandar, maka butuh namanya patung atau benda atau jimat. Nah, kita sudah punya namanya mitologi. Maka disandarkan. Karena dengan kata Tuhan saja kita itu sebenarnya butuh kata Tuhan untuk mensandarkan harapan kita yang masih angin-anginan. Karena tanpa adanya kata Tuhan, kita itu tidak punya greget untuk hidup. Maka disebut pemusatan. Karena semenjak jiwa turun ke bumi, Kawula itu terpisah dengan Gustinya. Apa yang membuat Kawula terpisah dengan Gustinya? Dijaraki oleh pikiran dan perasaan. Tubuh, emosi, dan pikiran itu membuat jarak antara Kawula, antara cahaya dan cahaya tertinggi, antara Tuhan dan manusia. Maka orang Jawa melatih hawa nafsu itu melatih pemusatan. Ketika mengamati pikiran dan perasaan, pikiran ini menjadi renyap, kita masuk kepada cahaya. Nur ketemu atau menghadap kepada Allahnya. Maka disebut ilah dan Allah. Ilah itu imanen, Allah itu transenden, yang tidak bisa terbatasi. Maka ketika kita berusaha untuk semedi, jumeneng, pemusatan, kita menirna hijab warono. Warna ya warna-warna itu ya kilar-kilar bentuk manifestasi dari olah pikir dan olah perasaan. Dan itu akhirnya membentuk kapasitas energi. Ketika kita berada di dalam emosi rendah, energi yang mamedi demit tadi. Dalam kapasitas agak di atasnya, energinya adalah manusiawi. Bekerja, berkehendak, hidup, cari makan dan sebagainya. Di atasnya lagi kedamaian, ketenangan, wisdom, atau dalam Jawa disebut tatwajenana, itu kebijaksanaan. Di bawahnya, di tengah-tengahnya itu disebut rajas. Yang disebut rajas itu apa? Pengetahuan. Di bawahnya lagi disebut tamas, kebodohan. Awiguna, satguna, triguna, brahman, itu dalam bahasa Hindu. Nah, 3 bentuk energi ini ciri khas di dalam leluhur Nusantara, kemampuannya. Nah, apalagi mitologi ini semakin berkembang ketika percampuran tentang konsep mitologi Hindu. Maka Hindu kita itu dari konsep sedulur papat limo pancer catur kandapat menjadi dewata nawata sanga, disebut astadik palaka, 9 lubang babanawa songo 10 tutup. Itu karena ada pengaruh dari India. Nah, kebetulan kita sudah punya Daksasara, dikembangkan dengan konsep 9 dewa yang sekarang dipuja di dalam aliran Hindu Kirana, Hindu Purana. Itu Hindu India. Mitologi ini termasuk digunakan untuk menerangkan kodifikasi energi. Nah, di dalam diri kita ada energi yin yang, ada energi maskulin, feminin.
Nah, di dalam naskah Kundalini Sakti, di dalam Purana Veda diterjemahkan oleh orang Jawa, Sang Hyang Kamajaya dan Sang Hyang Kamaratih itu menikahkan dua energi di dalam diri kita. Ya makanya proses spiritual itu saat terhubungnya lanang dan wadon di dalam diri kita. Yang disifati sebagai lanang itu alam bawah, ngisor, di mana ada Kundalini bersarang, di mana ada Tirta Kamandalu atau Tirta Sanjiwani. Maka lanang itu berhubungan dengan daya dorong gairah. Ketika ini ditekan ke atas, dia akan mendorong 3 simpul energi di bawah, karena kita memiliki 3 cakra. Muladhara itu ada di cakra seks, dinamakan kelenjar perineum. Ini berfungsi sebagai apa? Cakra seks ini berfungsi sebagai energi kreativitas, energi relaksasi, healing, gairah hidup, semangat. Tapi ketika ini bermasalah, ini akan menjadi eksploitasi seks, apati, malas-malasan, karena tidak ada relaksasi. Makanya sekarang healing kan gitu kan, cakra seksnya bermasalah ini. Akhirnya nggak karuan-karuan. Akhirnya naik lagi namanya swastisthana. Di atasnya kemaluan kita, di bawah pusar. Itu cakra yang berhubungan dengan atensi bertahan hidup. Anda mau berlari, kalau dikejar harimau, menghindari mara bahaya, dan naluri instinktif itu ada di sini, hewani. Ketapan, refleks, itu karena ada swastisthana. Dan itu dibutuhkan saat tubuh kita itu menjaga dari mara bahaya untuk mempertahankan eksistensi tubuh kita. Maka disebut naluri hewani. Ada kelenjaran namanya kelenjar ya, solar plexus di atasnya. Kelenjarannya dinamakan pankreas. Pankreas kan di atas. Di atasnya. Tiganya ini adrenal. Jadi naluri Anda untuk berjalan, berlari, greget itu ada di sini, swastisthana. Nah, di atasnya baru solar plexus, manipura, udel. Maka kelenjaran namanya pankreas. Nah, itu naluri cakra untuk eksistensi, butuh busana, pakaian. Karena kita sebagai makhluk sosial, butuh berteman, butuh diakui. Itu karena adanya udel, maka ego itu tempatnya di udel. Jadi naluri eksistensi, naluri identitas, mengidentifikasi diri kita melalui lingkungan. Maka disebut kesadaran ruang. Kesadaran ruang, karena kita merasa ada. Nah, 3 cakra ke bawah ini naluri hewan, ini naluri instinktif, ini naluri daya dorong eksistensi. Nah, ketika si cakra swastisthana bermasalah, orang itu biasanya brutal, hidupnya itu pelarian terus. Kalau nggak menabrak ya lari, kalau nggak senengnya berantem lari dari kehidupan maksudnya. Akhirnya energinya rendahan, menjadi orang munafik, selalu berlindung, cari muka. Itu mesti bermasalah di cakra swastisthana. Nah, ketika di cakra ego ini yang ada di manipura, itu kalau bermasalah itu adalah daya dorong untuk menguasai dan memakan, serakah, mendominasi, tidak mau kalah, refleksinya kebencian, menekan, itu pasti terjadi di sini. Ambisi untuk menguasai, mendominasi, maka disebut ego. Baru di atasnya namanya anahata atau indra loka, itu cakra hati, cakra jantung. Nah, disitulah sebenarnya kalau ini terbuka, manusia itu berpotensi baru menjadi manusia. Maka disebut terbuka hatinya dapat hidayah, kan begitu. Sebenarnya cakra anahatanya yang aktif. Karena fungsi dari anahata itu adalah kepedulian, kewelas asian, rasa saling memiliki, mengayomi, melindungi, menentamkan. Ini ada di sini. Kelenjarnya timus. Kalau ini bermasalah, fungsi gelombang elektromagnetik kita menipis. Semakin menipis, jantung menipis. Maka banyak orang serangan jantung. Karena jantungnya tidak berfungsi untuk cinta, hanya berfungsi untuk kecemasan, ketakutan. Naluri stres kita, ya, itu tidak untuk dalam waktu konstan dan konsisten, hanya sementara. Tapi seringkali kita stres itu terus-terusan. Ya, jangan salahkan kalau jantung menipis dan terjadi penyakit macam-macam, karena kelenjar timus tidak berfungsi. Gelombang elektromagnetik ini yang seharusnya untuk memedarkan energi harmonisasi, welas asih, ketenangan,
diisi kecemasan, ketakutan, was-was, depresi, ya jangka panjang Anda akan menghancurkan diri Anda sendiri. Kiamat. Baru tenggorokan, wisuda atau visudi, kelenjarnya tiroid, berhubungan dengan naluri getah. Maka adanya mantra, sastra, doa Anda bisa mujarab, itu kalau sudah terintegrasi dari cakra Anahata menjadi. Tapi kalau ini belum terbuka, ini hanya cuma nyocot, hanya menjadi hater, kata-katanya tidak bermantra, tidak berpositif, tidak mengandung energi yang membangun, tapi mana sih kuping. Nggak sinkron gitu ya. Jadi ibarat doa itu yura anak mandi-mandi belas, sudah ada mujarabnya gitu. Nah nanti terus ketika sudah ini terhubung ke lidah, cetak ini disebut sastro cetak atau sastro cetak, itu ya sebenarnya sirotol mustaqim terhubung ke atas, baru di asna, mata ketiga atau yomnya atau sela-selaning inglata. Di antara inglata ini ada kelenjar nama pineal gland. Nah, ya berhubungan kemampuan untuk menangkap gelombang, entah itu nanti diaudiokan, divisualkan. Makanya kadang kalau orang aku dapat dawuh ya, berarti dia bisa mengaudiokan gelombang alam, bahasa alam, direfleksikan menjadi audio, atau nanti diubah menjadi visual. Aku ketemu mbahku berjenggot, ketemu Yesus, ya terserah. Anda ada di sini. Baru ini naik ke atas disebut sahasra, Mahkota. kelenjar pituitari, cakra ubun-ubun, cakra